Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berjumpa di tengah persekutuan Gemis Jemaat Zaitun melalui tayangan YouTube ini. Tata ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Gemis Minggu Sengsara ke-6, dan firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Anneke Antoni Mangadil STH, Ketua Badan Pekerja Majelis Gemis Jemaat Elim. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi NKB 128 bait 1, Ku berserah kepada Allah. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing kita di Minggu Sengsara ke-6 terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kami mengaku di hadapan-Mu dengan segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Singkirkanlah segala kejahatan dan beban yang telah kami letakkan atas hidup ini. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini kami cemari dengan segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, ampuni kehidupan kami yang selalu cenderung untuk menghindari pengajaran kehidupan, dan ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah, yang telah menghapus dosa isi dunia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa dan segala keberkahan kami. Amin. Pengampunan dosa dan berita anugerah disampaikan bagi kita semua. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Mari bersama di Minggu Sengsara yang ke-6 ini kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dalam rangka menapak tilas penderitaan Tuhan Yesus di jalan sengsara. Kita akan membaca dari Markus 14 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Markus 14 ayat 32 sampai dengan 41 di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke depannya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya.
Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Jemaat yang dikasih Tuhan, di Minggu Sengsara yang ke-6 ini, mari bersama kita akan masuk dalam doa syukur dan doa pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Nanti kita akhiri dengan doa yang secara berbalasan sesuai liturgi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini kasih Tuhan tetap dan selalu baru. Kami bersyukur penyertaan Tuhan di hari yang telah lewat. Kami bersyukur untuk nafas yang masih dipercayakan. Dan kami bersyukur persekutuan tetap terbangun. Kesempatan untuk beribadah, memuji membesarkan nama-Mu tetap masih terbuka luas. Dan kami bersyukur untuk Minggu Sengsara ke-6 yang sudah kami tapaki bersama. Di hari yang lalu, sepekan Tuhan amat sangat baik, dan kami pun sangat percaya. Di pekan yang baru yang akan kami jumpai, Tuhan akan tetap sama, baik, menyertai dan melindungi kami. Kini Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kuasai kami semua, Hamba-Mu. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, satukan kami sekarang dalam hati dan pikiran. Bukakanlah telinga dan hati kami dan bersabdalah. Baik, pembacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan yang dikirimkan oleh Sinode Gemis, terambil dari Lukas 22, 7 sampai dengan 13. Lukas pasal 22, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas 22, 7 sampai dengan 13. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruang tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka
dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Demikian pembacaan pagi ini. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan menghayatinya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Tabea. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, langsung pada poinnya. Sebenarnya Yesus sudah mempersiapkan dan merancang tempat untuk Ia dan murid-muridnya makan Paskah. Ini menurut beberapa pendapat ini adalah makan Paskah yang terakhir, yaitu suatu tempat yang tidak lazim, yang biasa dilakukan di tempat banyak orang. Tapi Yesus sengaja merahasiakan tempat ini untuk makan Paskah karena beberapa hal. Yang pertama, karena saatnya belum tiba. Yang kedua, Ia menghindar ribut-ribut dalam rencana penangkapannya yang telah diatur sedemikian rupa oleh Yudas. Pemimpin agama Yahudi ketika itu sedang menunggu-nunggu informasi yang tepat, waktu yang tepat agar bisa melumpuhkan Yesus. Dan Yesus memilih tempat yang sepi, malah bisa cenderung dibilang tempat yang amat sangat menyepi, hanya dengan ke-12 muridnya, agar saat penangkapannya tidak mengorbankan nyawa orang banyak. Cukup dia dan ke-12 muridnya. Baik, selanjutnya kita tinggalkan dulu soal penangkapan Yesus. Kita lihat dalam firman Tuhan pagi ini ada beberapa hal yang menjadi fokus kita. Yang pertama, ketika Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi menyiapkan perjamuan Paskah yang terakhir mereka di ayat 8, perhatikan apa reaksi mereka di ayat 9. Terjemahan lama katakan, "Kemanakah Tuhan suka kami pergi menyiapkan Paskah?" Jadi di terjemahan lain, di versi lain, kata di manakah menjadi suapa, kemana, dan where. Hari ini mau menunjukkan bahwa Yohanes dan Petrus mendengar dengan baik atas perintah Yesus. Tidak pakai protes, tidak pakai banyak tanya, mereka langsung melakukan. Lalu hal di atas diperkuat oleh ayat 13. Maka berangkatlah mereka. Terjemahan lama katakan, pergilah mereka, berangkat, pergi. Lalu King James Version katakan, and they went. Bapak Ibu, ini menunjuk pada ketaatan tanpa batas. Lalu yang terakhir dari bagian firman Tuhan, Petrus dan Yohanes mendapati semua yang Yesus katakan benar. Sehubungan dengan clue tempat makan Paskah mereka, suruh masuk ke kota, ketemu dengan seorang yang akan membawa kendi berisi air. Terjemahan lama katakan untuk kata semua yang Yesus katakan benar, itu bunyinya adalah maka didapatinya betul, and found as he had said unto them. Nah, Bapak Ibu tegasnya, semua petunjuk dan semua kata-kata yang Yesus sampaikan kepada Petrus dan Yohanes benar adanya dan sungguh terjadi. Baik, di minggu seksara yang ke-6 ini ada beberapa pembelajaran yang mau disampaikan bagi kita semua, secara khusus bagi Kemis Jemaat Zaitun. Yang pertama, ketika Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mengkonfirmasi tempat yang sudah dipesannya untuk makan Paskah yang tidak lazim, yang tidak seperti biasa, yang tidak di tempat umum, tidak terbuka dan semua boleh datang, maka Bapak Ibu hal ini mau menegaskan, dalam hal beriman ada hal prinsip yang tidak bisa digeser, ada hal prinsip yang tidak bisa ditukar, ada hal prinsip yang tidak bisa diganti oleh apapun, karena itu merupakan kebutuhan utama, yaitu beribadah, berdoa, dan membaca firman. Karena ini merupakan makanan rohani untuk tubuh kita dan sarana untuk tetap keep in touch dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Itu prinsip dan harus. Lalu di sisi lain, dalam hal beriman ada juga hal yang
disebut dengan toleransi. Pada firman pagi ini Yesus memberi teladan dan Yesus memberi hikmat pada kita. Makan Paskah tetap harus dilakukan, ya, itu harus dilakukan, tapi tidak di tengah situasi dan tempat yang biasa ramai, tapi melakukan di tempat yang sepi, menyendiri, dan menjaga imbas dari efek nanti bahwa rencana penangkapannya. Yesus menjaga itu dengan baik. Maka bagi kita berdoa, baca Alkitab dan mendengarkan firman-Nya, beribadah tetap harus menjadi prioritas dan prinsip utama ini kita, terutama dalam kondisi COVID-19 yang sedang kita alami. Dan semua itu amat bisa kita lakukan di rumah masing-masing. Prinsipnya adalah tetap beribadah dan bukan soal tempat. Karena gereja bukan gedungnya, gereja bukan menaranya, tapi gereja adalah orangnya. Maka mari beriman dan berhikmat. Ada prioritas, tapi juga ada toleransi. Pembelajaran kedua, Yohanes dan Petrus selain mendengar dengan baik perintah Yesus, lalu bereaksi langsung mengerjakan dan mengikuti setiap petunjuk arah, maka hasilnya pasti positif dan terjadi. Mereka mendapati semua seperti yang Yesus katakan. Maka Bapak Ibu, pada pagi hari ini mau menegaskan bahwa orang yang mendengar dengan baik lalu mau mengerjakan dan mengikuti petunjuk dan arah, hasilnya pasti positif dan hasilnya pasti baik dan pasti akan terjadi. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita tercatat, saya mencatat ada 3 di surat Roma tentang peran pemerintah kita. Saya mencatat 1 bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Maka hari ini di Minggu Sengsara ke-6, Tuhan menginginkan kita mendengarkan Dia dengan baik, merespon Dia dengan patuh, dan mengikuti sikapnya yang sungguh-sungguh memberi teladan, dan kita mengikuti segala petunjuknya dan sesuai dengan konteks bangsa kita dan secara khusus gemis Pesok Imbar. Maka mari kita arahkan hal itu juga pada pemerintahan yang adalah Allah. Mari kita topang pemerintah dalam memberantas COVID-19. Sudah banyak korban, terutama juga dimasuk di dalamnya para medis dan para hamba Tuhan dan pemerintahan kita. Minggu-minggu sengsara ini mengingatkan kita Bapak Ibu, betapa berat pergumulan dan jalan salib yang Yesus pernah lewati dan yang sekarang pun harus kita lewati dan harus kita pikul seberat apapun. Dan pada akhirnya Yesus juru selamat kita itu menang dari kuasa Allah. Dan hal yang sama pun akan berlaku dan terjadi bagi kita dan bangsa ini. Semua tinggal menunggu waktu, dan waktu Tuhan pastilah yang terbaik. Corona membuat kita tidak bisa bersekutu secara komunal untuk sementara, tapi Corona tidak bisa menghambat kita untuk berdoa, baca Alkitab dan firman-Nya. Bahkan yang paling pasti, Corona tidak pernah bisa merampas hak keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. So, mari kita bangun mesbah doa setinggi mungkin secara bersama. Maka kita bersama akan mendapati seperti yang dikatakan Yesus kepada kita, janji penyertaannya. Tuhan memberkati kita, memberkati semua jemaat Kemis Zaitun. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagaimana kita ketahui, kalender gereja kita tercatat pada tanggal 10 kita akan bersama melaksanakan Jumat Agung, dan di dalamnya ada pelaksanaan perjamuan kudus. Maka hari ini merupakan persiapan atau kehadiran pertama bagi semua anggota jemaat. Maka
Bagi saudara-saudara anggota sini jemaat yang sudah mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus, diundang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita menghayati kembali arti pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita dan dunia ini. Perjamuan kudus itu setiap kali kita rayakan bukan oleh karena kita sempurna, melainkan karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan melayakkan kita menerima berkat kasih karunia-Nya melalui hal makan roti dan minum anggur pada perayaan perjamuan ini. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Setiap orang yang menyadari akan dosanya dalam hatinya dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerah-Nya yang kekal. Sebaliknya, yang tidak merasakan demikian dinasihatkan supaya jangan duduk serta dalam perjamuan kudus nanti. Karena itu, kita semua boleh yakin bahwa sekalipun dosa dan kelemahan masih ada dalam diri kita masing-masing, tapi Allah akan menerima kita di dalam anugerah-Nya. Amin. Karena itu, ketika Yesus yang tanpa dosa sekehendak Allah Bapa di sorga mempersiapkan dirinya untuk menerima kematian demi keselamatan kita dan dosa kita. Untuk itu, dengarkanlah sekarang kesaksian Rasul Paulus di surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26 berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pembawa Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari membawa persembahan. Kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan dan mati untuk keselamatan kita dan dunia ini. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat dimohon berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap bersama kami sampai hari ini. Kami bersyukur boleh membawa persembahan kami di hari ini. Mari berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk dipakai dalam pelayanan kami di jemaat ini. Ajar kami selalu untuk tetap memberikan yang terbaik, memberikan hidup kami bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Dalam keesaan dengan seluruh umat percaya di segala tempat, kita akan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, di langit dan bumi, Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang kedua yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik kepada yang pertama, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Mari kita satu dalam doa syafaat dan diakhiri doa Bapa kami, kita berdoa. Tuhan, firman sudah diberitakan akan menjadi bekal kekuatan kami melangkah bersama di hidup percaya yang baru. Hamba-Mu telah berhenti, tapi kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami terus untuk melangkah bersama dalam setiap apa tanggung jawab yang diberikan bagi kami. Sebelum kami menyampaikan doa-doa kami, Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon pengampunan-Mu, baik melalui perkataan, perbuatan pribadi, secara persekutuan bangsa dan negara kami, Tuhan. Agar doa-doa kami sampai kepada-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu, berbelas kasihanlah kepada kami, Tuhan. Kami menyerahkan secara khusus virus COVID-19 yang terus memakan korban, secara khusus bagi kami bangsa Indonesia, Tuhan. Pemerintahan kami mengupayakan berbagai macam cara untuk memberantas, memutus mata rantai ini, Tuhan. Berikan kemampuan hikmat bagi pemerintahan kami. Demikian para medis yang Tuhan pakai sebagai garda terdepan, lindungi bentengi mereka, Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya waktu. Karena itu Tuhan, berpengapalah, turunkanlah tangan-Mu langsung, Tuhan, untuk mengendalikan negara kami ini, bahkan seluruh dunia. Secara khusus pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau menyerahkan diri Jemaat Zaitun dengan semua teman-teman pelayan BPMJ, Penatua Diaken, Kostor diberkati, dan semua jemaat dibentengi satu persatu. Memang Tuhan, saat ini kami tidak bersekutu seperti biasa, tapi untuk tetap beribadah, membaca, merenungkan firman-Mu menjadi hak kami, dan itu akan terus kami lakukan. Dan kami tetap sepakat untuk membangun mesbah doa setinggi mungkin, dan Engkau pasti akan mendengarkannya, Tuhan. Jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan bangsa Indonesia, jangan tinggalkan kami, Dumis Resort Imbar dan Sinode. Tetap diberkati kami semua, bahkan tangan-Mu membentengi semua jemaat Dewi Zaitun untuk tetap bersama bergandengan tangan dengan pemerintahan untuk
melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Demikian pun semua upaya yang dilakukan oleh Sinode dan Resort dalam menangani, menyelesaikan kasus-kasus yang ada, terlebih khusus COVID-19 ini Tuhan. Kami mau patuh, tunduk, dengar, dan mau diatur Tuhan untuk memberhentikan, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tetapi kami tidak mau terus berkonsentrasi kepada COVID-19, tapi berkonsentrasi kepada Engkau. Engkau besar, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Engkau sendiri akan mengalahkannya bagi kami dan menyelesaikannya bagi bangsa Indonesia. Yang berulang tahun pernikahan dan pribadi, Tuhan berkati senantiasa. Persekutuan kami, Jemaat Geni Zaitun tetap diberkati dalam pelayanan sepekan yang akan datang. Terima kasih Bapak, ini doa kami, pengharapan kami kepada-Mu. Hanya dalam nama Anak-Mu, kami naikkan doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang bersalah kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjara. Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini, Minggu 29 Maret 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Minggu Sengsara ke-6 dan terima kasih kepada Pendeta Anneke Antoni Mangadil STH, Ketua Badan Pekerja Majelis Gemis Jemaat Elim, yang telah melayani firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta jemaat hari ini. Setelah memperhatikan keputusan pemerintah yang memperpanjang masa tanggap darurat dan maklumat Kapolri tertanggal 23 Maret 2020, Pekerja Harian Majelis Sinode Gemis telah mengeluarkan surat penggembalaan dan himbauan nomor 076-G-3 tertanggal 24 Maret 2020. Badan Pekerja Majelis Sinode menghimbau dan mengajak pelayan khusus dan seluruh warga Gemis terus membawa pergumulan seluruh negara di dunia ini dan lebih khusus Indonesia tercinta dalam doa yang sungguh kepada Tuhan, penguasa semesta alam, untuk keluar dari ancaman virus corona atau COVID-19 dan terus bersinergi dengan pemerintah setempat dalam mengambil langkah-langkah konkret penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona dengan menerapkan physical distancing. Selain itu, diminta kepada jemaat untuk sementara waktu semua peribadahan dilakukan di rumah jemaat masing-masing dengan pengaturan diserahkan kepada BPMJ dan Majelis Jemaat berdasarkan panduan dan arahan dari Sinode atau Resort. Ibadah Minggu tanggal 5 April 2020 akan dilayani oleh Pendeta Mary Takaluma Makaniras MSI. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan minimal 7 kali sehari, menggunakan masker apabila sedang batuk atau tidak enak badan, mengurangi
mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Warta selengkapnya silakan mengunjungi situs Jemaat Zaitun di www.jemizaitun65.org. Demikian himbauan ini, kiranya kita semua dilindungi Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, di rumah dan di tempat ini, kita akan akhiri ibadah kita hari ini, dan mari kita berdiri, kita hidungkan pujian Tak Satu Pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kepada Allah, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Satu musim. Mari kita kembali berdiri dan nyanyikan nyanyian pengantar kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat berfirman, ku
Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.